Selamat hari Minggu, Bu Pen. Selamat hari Minggu, Bu Pendeta. Selamat hari Minggu, Halo Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Selamat hari Minggu. Bu Ade, Pak Nunu Mete, keluarga Pak Hadi, Selamat hari Minggu, Ibu Selamat Pendeta. hari Minggu, Bu keluarga Pendeta. Pak Tony, keluarga siapa lagi? Bu Inggit, keluarga Baruno, Pak Kun, Selamat pagi, Bu Bu. Sini, keluarga Pak Rade, keluarga Pak Robert, keluarga Pak Roma, keluarga Pak Rudi Patinama, Ibu Sriati, keluarga Pak Sumantri Purba, Talita, dan keluarga Pak Tongam Simanjuntak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu Yul, halo. Bu. Selamat pagi, Pak. Ibu Yul dari Ambon nih. Di Kebun Jeruk, Pak. Oh, sudah Oh, pulang ya? pulang. So pulang Oh, udah Sudah, Ibu, pulang. dari tanggal 23, Bu. Sehat-sehat, Siul. Puji Tuhan. Selamat Ibu Yul. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh share screen-nya di cancel dulu supaya bisa saling menyapa jemaat kalau memang itu maksudnya, Ibu. Mohon izin. Share screen. Oh, Vega ya. Itu dulu ya, biar kita bisa saling. Terima kasih. Udah, Vega. Hehe. Rahel kok di belakang, Dek? Jaga jarak, Ibu. Jaga jarak ya. Selamat pagi. Pagi. Pendeta. Uli, Pak Tongam. Selamat hari Pak Minggu. Tongam, sehat Pak Tongam. Ibu saya. Dalam pemulihan sedang Pak siap-siap. Tongam. Iya. Iya. Sehat ya Pak Tongam. Pak Tongam sehat ya. Sudah syukur puji Tuhan, dan sehat, semakin sehat. Sama Ibu ya. Amin. Terima kasih. Pak Yosef. Selamat pagi. Hah? Mana Evan nih, Evan? Oh, itu dia. Sekolah Minggu, Bu. Beli Mas, sehat. Sehat. Sehat Bu Ade sama Pak Hendri. Sehat, Bu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Iya, Minggu. Ibu. Hari Minggu semua. Tante Lena ya. Tante Lena. Ya, selamat hari Minggu. Ya, Tante Lena, selamat hari Minggu. Ibu Lena. Wah, Bung Roy lagi pagi-pagi bajamur. Asik. Selamat pagi. Bapak Ibu. Pagi-pagi berjemur asik ya. Lena ya. Tante Lena. Selamat pagi Bu Pendeta. Selamat pagi. Kita berjemur dulu pagi-pagi. Iya, berjemur ya. Asik.
Pak Jimmy belum masuk ya? Selamat pagi. Mana Kak? Nggak ada suara. Pagi Tante. Pagi, Tina. Selamat Sehat ya? pagi semua. Pagi, Bu. Selamat pagi. Yani sudah sehat? Selamat pagi. Selamat pagi ya. Bunda. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Rudi. Minggu selamat mengikuti ibadah dan perjamuan kudus. Selamat pagi Pak Jimmy. Sehat selalu. Selamat pagi. Sehat ya. Selamat pagi Om Jimmy. Selamat pagi semuanya. Beribadah. Ya aja lah. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Bu. Ibu Sayana. Ya, selamat pagi. Tuhan berkati semua. Ya. Tuhan berkati. Bu Amar Rose ya, Bu Kristi. Iya, selamat pagi Bu Hadi, Pak Hadi. Sehat-sehat ya. Sehat ya. Amin, sehat-sehat ya. Selamat pagi Bu Tijan. Selamat pagi. Sehat Ini, semua ya. ini, Nah. ini. Ya. Mungkin bisa diberi arahan dulu bahwa selama ibadah Hari Minggu semua. di mute. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bu Ingrid, selamat pagi. Ya, iya. Oh. Pengumuman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi dalam ibadah nanti, kalau tidak ada yang perlu dibicarakan atau nggak perlu ini, ibadah kan kita jalan tenang. Jadi semua ini harus di-mute soundnya, suaranya, supaya tidak terdengar. Jadi dalam ibadah supaya kita tenang. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih yang akan berbicara yang memberi mute-nya dibuka buat buat suaranya. Dan Bu Pendeta. Silakan Vega kalau mau share screen. Kita berdoa dulu Pak Jimmy. Ya, kita mulai ya. Bapak-bapak, Ya, Ibu-ibu semua. Ya. Bentar saya ambil kacamata dulu Bapak. Ya. Kita lupa kacamata. Yo, Tante Teda. Kita lupa kacamata.
Vega bisa lebih aktif. Vega bisa lebih aktif untuk mute peserta yang lainnya, Vega ya. PPP Sangkala diapain? Yang Pak Jemi di unmute, tolong Vega, buka suaranya. Oh, sorry. Jadi nggak bisa. Kita memulai ya, Bu. Iya. Udah berdoa dulu Ya. Pak Jemi, silakan. Ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, di hari Minggu yang istimewa. Tidak ada minggu sebaik minggu pagi hari ini, dengan penyelenggaraan ibadah yang tidak ada yang pernah kita pikirkan, beribadah dengan Zoom. Terima kasih Tuhan, kita sudah berkumpul, Tuhan sendiri yang mau memimpin kita semuanya dalam ibadah hari Minggu ini, ibadah perjamuan kudus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Amin. Amin. Ya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara dan keluarga yang berada di rumah masing-masing, mari beribadah di hari Minggu ke-6
sesudah Pentakosta ini. Sebagai warga Sidi Jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus, perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini. Berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang menyatakan aksi diakonia karitatif di dekat dan atau di jauh. Tanggal 1 Juli 2021 kita bersyukur HUT ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan HUT ke-10 Yayasan Kesehatan GPIB. Hari ini 4 Juli 2021 dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pelayan firman saat ini disampaikan oleh Pendeta Esterina Manusiwa. Ungkapan situasi. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dalam gembira. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. 1 Korintus 15 ayat 17.
Kita mulai lagi doa hari ini. Bu Pendeta. Tolong yang untuk saya nggak usah dimatiin ya suaranya ya. Oh iya. Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Gita Bakti 126. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama. Harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi yang indah ini dari kediaman kami masing-masing, kami boleh beribadah, menyatukan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk kembali mengenang kematian dan kebangkitan Kristus yang akan kami rayakan melalui sakramen perjamuan. Namun sebelumnya kami akan disapa lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk dapat melakukan dan menerapkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Silakan Pak Jimmy. Ya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 5. Injil Matius 5. Ayat 13 sampai dengan 16. Yang menyatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Nah, ini merupakan bacaan yang tidak terpisahkan, saudara-saudara, dari bacaan-bacaan sebelumnya, khususnya di pasal 5. Silahkan dilihat, pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Sudah, Bapak Ibu Saudara? Dalam satu judul besar, khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Oke, Bapak Ibu Saudara. Nah, penulis Injil Matius ini akan menyampaikan pokok bahasannya tentang pengajaran Yesus di bukit. Dan bagian ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 ini masuk di dalam satu bagian tadi. Pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Nampaknya kita melihat ini, bacaan kita ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Ya, dilihat dari penulis Injil Matius itu yang sangat menarik sekali. Berbicara tentang gambaran-gambaran dua buah benda yang tidak asing buat kita tentunya. Yang pertama di ayat 13 itu gambaran yang pertama tentang garam. Siapa yang nggak kenal garam? Siapa yang tidak tahu garam? Anak SD pun tahu garam. Ya kan? Kemudian gambaran yang kedua bendanya adalah tentang terang. Juga siapa yang tidak tahu terang? Semua tahu. Anak TK pun tahu terang itu seperti apa. Kalau kita berada dalam satu ruangan gelap butuh penerang. Dan orang akan kemudian mencari benda penerang itu. Baik itu mesti lilin atau seperti handphone. Kalau kita punya handphone ada senternya, kita buka senter. Lalu kemudian kita tahu ruangan kita menjadi terang. Jadi sedemikian rupa penulis Injil Matius ini melalui pengajaran Tuhan Yesus mau mengibaratkan murid-muridnya harus menjadi garam dan menjadi terang. Nah, saudara-saudara, di dalam masa-masa kehidupan Yesus, garam itu selalu dihubungkan dengan satu kemurniannya. Biasa warna putih, mengkilap, ya. Garamnya bentuknya macam-macam, ada yang kasar, ada yang halus. Tapi warnanya umumnya putih. Dan orang Romawi memandang garam itu sebagai benda yang paling bersih.
yang paling jernih. Itu karena si garam itu berasal dari benda yang juga paling bersih, paling jernih. Laut, ya, kemudian matahari. Nah, saudara-saudara, para dewa sangat senang akan garam sebagai persembahan korban yang paling berharga. Karena apa? Karena kemurniannya. Dan orang Yahudi memakai garam sebagai campuran korban yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita lihat di dalam ayat yang ke-13 ini, pengikut Kristus dinyatakan sebagai garam dunia. Maka dia harus menjadi contoh kesucian dan kemurnian hidup. Ketika banyak norma di tengah kehidupan kita yang dilanggar, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka pengikut Kristus justru harus menampilkan pribadi yang berbeda. Hidup jujur, hidup bersih, ya, berkomitmen terhadap kekudusan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan ketika kehidupan di sekitar tidak konsisten dengan kompromi, maka akan banyak terjadi kesalahan dan dosa. Tapi di sini para pengikut Kristus diminta ya untuk menampakkan dirinya sebagai pribadi yang tetap teguh dalam imannya. Itu kemurnian. Kemudian yang kedua, garam selalu dihubungkan dengan pengawet. Di dunia kuno umumnya dipakai untuk mengawetkan agar benda-benda itu tidak rusak. Di sekitar kita terlihat jelas ikan supaya dia tidak rusak diawetkan, dikasih garam banyak-banyak supaya tidak rusak. Kemudian dijuallah menjadi ikan asin. Nah, dengan menjadi garam dunia di sini pengikut Kristus harus punya pengaruh antiseptis terhadap dunia ini. Ketika ada kejahatan, kebusukan, ya. Tapi orang-orang Kristen harus hadir dengan membawa kebaikan dan keutuhan. Orang Kristen bukan hanya menjadi pribadi yang merusak, tetapi pribadi yang memulihkan. Jiwa-jiwa yang perlu dan butuh dipulihkan. Kemudian yang ketiga, garam itu selalu dihubungkan dengan memberi rasa. Kita tahu bahwa makanan tanpa garam ya hambar. Coba kita makan sayur tidak usah pakai garam. Sedikit garam akan memberi rasa pada makanan itu. Demikian juga pengikut Kristus harus memberikan cita rasa yang baik. Yang harum, yang indah dalam kehidupan ini. Bagaimana ketika pengikut Kristus, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya, adik-adik pemuda semua, kita hadir dimanapun, mari kita memberi rasa dan dampak atau pengaruh yang baik, yang positif bagi dunia yang ada di sekitar kita. Memberikan senyuman yang indah dan tulus, memberikan sapaan yang mesra, yang enak didengar oleh telinga, memberikan sentuhan dan rangkulan ketika orang sedang dalam kedukaan, ketika orang sedang dalam penderitaan, ketika orang dalam kesedihan. Kita merasakan juga ale rasa, beta rasa. Artinya apa? Yang dirasakan oleh kamu, oleh engkau, oleh bapak, oleh ibu, oleh orang lain, saya juga bisa merasakannya. Artinya di situ kita memberikan dampak pengaruh yang baik dan positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya garam, tapi Yesus juga di sini menegaskan bahwa kita, pengikut Yesus, harus juga dapat menjadi terang. Hendaklah terangnya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah Bapa kita yang di sorga. Bagian ini mengungkapkan saudara-saudara yang terbesar dari pengikut Kristus. Yesus memerintahkan para pengikutnya menjadi sesuatu yang sebenarnya menjadi hakikat Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus itu adalah sang kebenaran, sang hidup, kehidupan. Dan Yesus itu adalah sang terang yang ilahi. Dari sumbernya, yaitu sumber Yesus Kristus itu akan terpancar, terang keluar, yang tentunya juga akan kita ikuti sebagai pengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini yang kedua, berbicara tentang terang. Rumah-rumah orang di Palestina saat itu, zaman dahulu, sangat gelap. Dan biasanya hanya ada jendela yang kecil, saudara-saudara. Mempunyai satu jendela yang kecil. Dan pelita yang dipakai saat itu harus benar-benar dinyalakan. Seperti perahu kecil diisi. Dengan minyak lalu dipasang sumbunya. Kita bayangkan. Betapa kalau rumahnya itu sudah gelap, tidak ada penerangan apa jadinya. Karena itu api pelita itu tetap harus menyala. Tidak boleh mati. Tidak boleh padam. Dan biasanya pelita itu ditempatkan saudara-saudara di tiang kecil yang disebut dengan kaki dian. Lalu kemudian dia dinyalakan dengan jelas. Nah, kalau orang yang ada di rumah itu keluar rumah atau penghuninya sedang keluar, tidak ada di rumah itu, maka pelita itu harus taruh di bawah, kemudian ditutup dengan penutup tanah liat. Supaya apa? Supaya pelita itu tetap menyala dan rumah itu aman dari kebakaran. Tapi intinya saudara-saudara, pelita itulah, terang itulah yang dapat menerangi lingkungan yang ada di sekitarnya. Pengikut Kristus juga harus menjadi terang yang dapat menerangi dunia atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana ketika kita bisa menjadi terang? Kita belajar dari sang sumber terang itu, yaitu Kristus Yesus. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, sebagaimana garam juga yang dapat membawa dampak dan pengaruh yang baik buat sekitarnya. Kita pun sebagai terang juga harus mampu membawa dampak dan menerangi dunia yang ada di sekitarnya, yang penuh dengan kegelapan. Sekarang refleksinya sejauh mana saudara dan juga saya sudah menjadi garam dan terang dunia. Hari ini, saudara-saudara, kita pakai tata ibadah khusus. Hari raya ataupun juga syukur ulang tahunnya Yayasan Pendidikan Kristen, Yapendik ke-40. Dan Yayasan Kesehatan juga punya GPIB yang ke-19. Usia 40, usia yang cukup dewasa, cukup tua. Yapendik, tertatih-tatih, juga menjalani programnya, pelayanannya. Pendidikan-pendidikan Kristen ada banyak, saudara-saudara. Kita apakah mampu juga, bahkan sudah menjadi garam dan terang untuk Yapendik. Artinya, segala program-program Yapendik, GPIB, apakah kita juga sudah terlibat membantu pelayanan pendidikan Kristen GPIB? Sejauh mana kita sudah berperan serta? Juga Yayasan Kesehatan GPIB ulang tahun yang ke-19. Sejauh mana juga kita berpartisipasi sebagai warga GPIB yang loyal terhadap GPIB, yang tidak menyimpang ke kiri atau juga menyimpang ke kanan, loyal terhadap pelayanan GPIB, mendoakan Yayasan Kesehatan ini. Sebab di dunia nyata seperti ini, kesehatan begitu penting, amat mahal harganya. Di masa pandemik ini sangat-sangat mahal. Yang namanya kesehatan. Orang berupaya berbondong-bondong untuk dirinya sehat. Baik melalui vaksinasi,
melalui minum-minuman, vitamin, suplemen, nyari vitamin D, nyari vitamin E. Awal-awal COVID langka vitamin E. Ya kan? Langka masker. Makanya ada perusahaan yang tega dia menimbun masker. Ya orang kelabakan cari di mana-mana. Tapi ketika masker udah membludak baru dikeluarkan. Akhirnya apa? Rugi sendiri. Bukan ratusan juta tapi miliaran. Bayangkan, orang sudah tidak peduli dengan orang lain, mementingkan diri sendiri. Bisa disebut orang atau perusahaan itu dia belum menjadi garam dan terang bagi dunia yang ada di sekitarnya. Jadi kesehatan begitu mahal. Apalagi sekarang, ya asupan bergizi harus kita masuk minum ke dalam tubuh kita, harus kita makan supaya kita sehat. Yayasan Kesehatan GPIB sudah menapaki perjalanannya selama 19 tahun. Kita doakan ke depan supaya tetap lancar, supaya tetap eksis. Dan kita jemaat-jemaat GPIB juga harus mendukung. Apa yang bisa kita berikan tidak bisa banyak, saudara-saudara. Paling tidak sekecil apapun dalam bentuk kolekte, ya, dalam bentuk persembahan kita bisa memberikan persembahan kepada Yayasan Kesehatan GPIB. Itu pun sudah merupakan salah satu bentuk kesaksian. Kita ingin menjadi garam dan menjadi terang bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Hari ini kita juga merayakan perjamuan kudus virtual, jarak jauh dari rumah-rumah warga jemaat. Tidak mengurangi arti makna kita pada hari Minggu secara luring, secara tatap muka. Tidak mengurangi arti itu. Saya memandu dari gereja ini. Bapak Ibu Saudara, ikut ambil bagian di dalamnya. Ketika Bapak Ibu akan makan roti yang adalah merupakan lambang tubuh Kristus, kita memakai hosti, ya, untuk higienis saja Bapak Ibu Saudara. Hosti dan juga anggur yang dikemas sedemikian rupa. Sehingga Bapak Ibu Saudara juga bisa ikut ambil bagian di situ. Mengingat rayakan bahwa tubuh Kristus dan darah Kristus telah dicurahkan dan ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita manusia. Amin. Kita selesai dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan. Injil Matius 26 ayat 26 sampai 29 menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru
yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul, dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, dan membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang mudah tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu tubuh, menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan-Mu, Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, memuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti juga kami ampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan dalam cobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Kami daripada yang jahat. Kita berdiri, Bapak Ibu Saudara.
Bagi yang karena satu dan lain hal tidak bisa berdiri, silahkan tetap duduk saja. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Gita Bakti 94. Mari mengikuti perjamuan, merayakan kematian Yesus, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelak. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Silakan boleh salam namaste. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jemaat, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Silahkan yang sudah menyediakan roti atau hostinya boleh dibagikan. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk membagikan dengan anggota keluarga di rumah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Silahkan dibagikan.
anggur atau simbol air yang lain kepada anggota jemaat di rumah dan keluarga di rumah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Firman Tuhan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 16 dan 17. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Sakramen perjamuan selesai, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang sangat indah dari Talita Tampu Bolon. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Domba Allah,
Mulia namamu, Yesus, domba Allah. Mulia namamu. You are my all in all. Yesuslah segala-galanya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih dari kediaman kami masing-masing. Kami beribadah, kami memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami mengikuti sakramen perjamuan. Kami juga saling mendoakan sebagaimana doa yang kami naikkan pada pagi, pada hari Minggu yang cerah dan indah ini. Terima kasih Tuhan memberikan udara yang segar, nafas kehidupan yang baru, kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk kami menjalani sepanjang hari ini. Dan kami mempertaruhkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah garam dan terang dunia itu boleh menjadi bagian dari kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, dapat menjadi garam dan terang, membawa dampak dan pengaruh yang baik yang ada di sekitar kami, baik ketika kami ada bersama orang lain dalam kami bekerja, dalam kami belajar, dalam kami bergaul, dalam kami bersosialisasi, dalam kami melayani, ataupun Tuhan juga dalam kami berhubungan satu dengan yang lain dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah hidup kami dan pribadi kami boleh menjadi garam dan terang. Lalu kemudian orang juga bisa melihat terang Kristus yang sesungguhnya yang nampak di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kesempatan yang indah kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau begitu baik memberikan para pemimpin di negara kami ini. Oleh karenanya kami juga berdoa. Tuhan Yesus boleh memberikan roh hikmat, kebijakan, hati yang baik, hati yang penuh kasih, agar mereka dapat memimpin negara kami ini juga dengan baik. Usaha-usaha dari pemerintah untuk selalu mengirimkan vaksin yang dapat divaksinasi untuk kami rakyat Indonesia. Terima kasih atas usaha yang baik. Kami berdoa supaya itu dapat dipergunakan juga dengan baik, tanpa diselewengkan ataupun juga tanpa disalahpergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para tenaga kesehatan yang Tuhan utus ke rumah-rumah sakit atau home care atau kemanapun Tuhan, mereka adalah utusan Tuhan juga untuk membantu menyelamatkan dan menolong sesamanya. Oleh karena itu, berikanlah kesehatan untuk semua tenaga kesehatan. Juga kegiatan-kegiatan kami sementara yang kami lakukan di rumah. Berikanlah penghiburan, berikanlah semangat supaya meskipun terkadang kami bosan. Sudah berbulan-bulan Tuhan kami di rumah, bahkan untuk beribadah di gereja juga dibatasi. Bahkan untuk kali ini kami sama sekali tidak bisa melakukannya, beribadah di gereja. Tuhan tolong dalam situasi seperti ini. Kami tahu ada maksud Tuhan yang baik, maksud Tuhan yang indah di balik kejadian yang kami alami. Iman percaya kami mengatakan bahwa Engkau baik, tidak pernah meninggalkan kami. Keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan pekerjaan suami kami, pendidikan anak-anak kami, semua kami doakan. Para duda dan janda, anak yatim piatu dan lansia, mereka yang saat ini mendambakan teman hidup, jodoh, pendamping. Tuhan yang baik, Tuhan melengkapi mereka. Mereka saat ini yang terpuruk karena pekerjaannya, kesulitan ekonomi. Engkau juga menguatkan imannya dan usaha-usaha yang
dilakukan terobosan-terobosan baru. Tuhan, teguhkanlah. Berkatilah setiap usaha-usaha mereka itu Tuhan. Sehingga mereka yang terpuruk tidak terpuruk selama-lamanya. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan juga dampingi mereka, memberikan yang cocok, yang baik untuk mereka. Suami kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang jauh dari kami. Baik sedang menjalani pendidikan, bahkan di masa pandemik ini mereka tidak dapat pulang bertemu dengan kami orang tua. Mereka yang jauh di sana Tuhan. Baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Engkau menjamah mereka, menyertai mereka, memberikan pergaulan yang baik buat mereka. Juga anak-anak kami yang masih kecil, baik yang masih bayi, yang batita, balita, atau bahkan sampai ke SMA dan perguruan tinggi, semuanya Tuhan. Berikanlah kesehatan untuk anak-anak kami. Berikanlah juga kepandaian, kepintaran untuk anak-anak kami. Sehingga mereka tetap terus dapat melanjutkan pendidikan mereka. Mereka semua yang dalam keadaan lemah tubuh sakit, yang butuh pendampingan. Tuhan tolong, supaya mereka tidak mudah tertular COVID, atau bahkan juga jenis-jenis penyakit dan virus yang lain. Selalu kami doakan dalam syafaat kami, maupun pribadi kami. Penatua John Delepar, Bapak Rakut Semiring, Kurt Patinama, Ibu Ana Eda, Bapak Richard Hehanusa, Ibu Katelia Liman, Ibu Agus Pertiwi CP Moto, Adik Charlotte Liman, Bapak Herman Eman, Bapak Amin Sembiring, Ibu Harta Sembiring Sinulingga, Ibu Rini Sarwoto, Florencia Lohenapesi, Sitaro Daeli, Ibu Sera F. Suwu, Budiaken Yanise Daeli, Bapak Tongam P. Simanjuntak, Ibu Celia C. Simanjuntak, Bapak Leonard Tambunan, Ibu Mariska R. Tambunan, Lovi Tambunan, Jeremia NJM Moto, dan Diaken Anja D. Sembiring. Tuhan melawat mereka satu persatu. Bahkan sudah ada teman-teman kami yang sembuh dalam pemulihan. Itu karena kuasa Tuhan. Dan teman-teman kami yang isolasi mandiri di rumah, biarlah Tuhan boleh menjaga kekebalan tubuh mereka. Mereka tidak berpikir yang tidak-tidak, tetapi tetap fokus kepada hidup ini, bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan mendampingi mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Oleh karenanya Tuhan, kami melalui doa syafaat, baik hamba yang di gereja, gedung gereja, atau jemaat yang di rumahnya masing-masing, teguhkanlah iman dan percaya kami. Demikian juga bagi kami semua yang sedang beribadah. Kami juga ingin berdoa kepada Tuhan. Semua yang sedang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, silahkan Bapak Ibu Saudara memegang bagian yang sakit di tubuh Bapak Ibu Saudara. Letakkanlah tangan di bagian yang sakit. Misalnya di lengan atau di kaki atau di perut atau di kepala atau di mata. Dimanapun yang Bapak Ibu Saudara merasa sakit. Kita bersama-sama akan mendoakan. Tuhan Yesus boleh menjamah setiap anggota tubuh kami yang sakit. Tuhan Yesus melalui tangan kami yang kami letakkan di bagian yang sakit ini. Tangan Tuhan Yesus bekerja di dalamnya. Melalui tangan yang kami letakkan di bagian apapun yang sakit di tubuh kami. Di situ ada tangan Tuhan Yesus yang tidak kelihatan. Tangan Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Tangan Tuhan Yesus yang bisa memulihkan. Tangan Tuhan Yesus yang bisa mengembalikan sakit kami seperti sedia kala sembuh. Sehingga kami boleh melakukan semuanya, aktivitas kami. Tangan kami, pergelangan kami, lutut kami, perut kami, tubuh kami, mata kami, leher kami, kepala kami, semuanya yang sakit. Tolong Tuhan, jamah dan sembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus yang tak terlihat, tapi kami merasakannya. Kami percaya dan mengimani, selain obat-obatan yang kami minum,
Selain kami sudah berobat ke dokter, ataupun juga ke terapi manapun Tuhan, kami percaya kuasa tangan Tuhan Yesus dan jamahan Tuhan Yesus yang begitu ajaib dapat menyembuhkan kami, asalkan kami percaya dengan sungguh akan kuasa dan jamahan Tuhan Yesus itu. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk kegiatan kami selama sepekan, lewat daring, lewat kegiatan apapun Tuhan memberkati. Kami juga merindukan adanya LCD di dalam gereja kami. Setelah pandemik berakhir itu boleh kami fungsikan. Sementara ini kami mencari penggalangan dana. Tuhan menggerakkan hati jemaat, boleh memberikan dengan penuh sukacita. Bahkan di masa pandemik ini kami berterima kasih karena warga jemaat juga telah mendukung, mensupport kegiatan kami, pelayanan kami terus-menerus melalui transfer, baik persembahan syukur, persepuluhan, kolekte-kolekte, semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati tiap tangan-tangan dari jemaat kami yang telah memberikannya dengan penuh sukacita. Berkatilah keluarganya, berkatilah pekerjaan, anak-anaknya, dan semuanya. Berkatilah. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami juga teringat saat ini. Dalam sepekan ini ada jemaat kami yang berulang tahun. Tanggal 6 Juli Kiara Olivia Tule. Tanggal 7 Juli Ibu Sulistiawati Tule. Dan Marsekal Marke Rondonowu. Tanggal 8 Juli Ibu Yola Paulawi Karmalonda. Dan Andika Devina Lumentut. Tanggal 9 Juli Bapak Agustinus Cornelis Pati. Tanggal 10 Juli Ibu Felicitas Sembiring Sitepu. Dan perkawinan, usia perkawinan buat keluarga Bapak dan Ibu John Daniel Lepar pada tanggal 5 Juli. Terima kasih Tuhan, begitu baik. Tuhan limpahkan berkat panjang umur sukacita buat saudara-saudara yang kami sebutkan tadi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, karena kami percaya Tuhan Yesus yang akan menjawab dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Amin. Mengucapkan syukur. Kita akan mengucap syukur saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Marilah kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikan nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah.
Jemaat, kita berdoa dan untuk doa ucapan syukur ini kita berdiri. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik. Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan bagi berkat yang berasal dari-Mu ya sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberikan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam namanya. Allah Maha Kasih bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB yang sedang memperingati hari ulang tahun kami ini, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini, agar untuk seterusnya mereka menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021. Majelis Jemaat menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan hadiran saudara-saudara dalam ibadah hari ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. Ibadah-ibadah. Ibadah keluarga, ibadah diadakan pada hari Rabu 7 Juli 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan pelayan firman Pendeta Esterina Manusiwa dan pelayan liturgi keluarga Sarwoto. Ibadah Pelekat. Ibadah Pelekat GP diadakan pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 20 WIB dengan pelayan firman Penatua Tony Sianipar dan pelayan liturgi Bernadetta Kusumastuti. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapak di surga, Sarwo Edi, Bapak mertua dari Budi PJ Hehanusa, warga jemaat sektor 1, dalam usia 55 tahun, pada hari Sabtu 3 Juli 2021, pukul 2 pagi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Majelis Jemaat GPIB Sangkakala menyampaikan duka cita sedalam-dalam. Majelis dan Jemaat GPIB Sangkakala menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya dan kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu dan waktu operasional kantor sekretariat. Sehubung dengan terjadinya lonjakan pasien COVID-19 dan diadakannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat oleh pemerintah dan lingkungan RW 06, Perumahan Sederhana Kodam Jaya Kebonjeruk, maka bersama ini diberitahukan bahwa mulai tanggal 4 Juli, ibadah Minggu diadakan via Zoom pukul 9 WIB dan waktu operasional kantor sekretariat GPIB Jemaat Sangkakala mulai tanggal 6 Juli. Tetap dibuka seperti biasa hari Selasa, Jumat, dan Sabtu pukul 10 sampai dengan 15 WIB. Untuk hari Rabu dan Kamis kantor sekretariat tutup, karyawan bekerja dari rumah. Perubahan tersebut diberlakukan sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan. Demikian untuk diketahui seluruh jemaat. Dan Majelis Jemaat mengucap selamat ulang tahun lahir dan perkawinan pada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 4 Juli sampai dengan 10 Juli. Tuhan kiranya melimpahkan berkat dan panjang umur pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Perjumpaan kita dengan Yesus Kristus kiranya berdampak indah bagi lingkungan dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Kidung Jemaat 422.
Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selesai. Pak Jimmy, tolong doa penutup dulu. Kak. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah hari Minggu kami, di hari Minggu yang istimewa ini ya Tuhan, di mana kami bersama-sama dalam ibadah Zoom. Biarlah ibadah kali ini membuat kami saling berdekatan biarpun kami berjauhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu hidup bagi kami dan juga perjamuan pada pagi hari ini untuk kami sekalian supaya kami mengingat Engkau begitu memberkati kami. Tuhan telah menyerahkan hidup Tuhan buat kami semuanya dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Banyak lagi yang kami akan doakan ya Tuhan, khususnya buat jemaat semuanya dalam aktivitas 1 minggu ke depan. Biar Tuhan memimpin kami dalam setiap perjalanan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, salam sehat. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Pendeta, terima kasih. Ya, terima kasih semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat sehat, ya. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Minggu. Oke. Jadi foto ya? Jadi foto ya? Oh iya, belum ya? Foto dulu di foto. Ibadah yang istimewa. Foto dulu. Yang ada satu kali dalam hidup kita di GPB Sangkala. Selamat hari Minggu. Oke, Kak. Selamat hari Minggu. Tolong yang bisa foto, difoto dulu semuanya. Enggak bisa ya. Udah ada yang keluar. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ada aja. Yang ada aja. Yang di dalam. Ya. Siap ya. Ya. Belum semua ini ada kameranya dinyalain semua tolong. Kameranya dinyalain kameranya. Silakan. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat semuanya. Semua. Silakan meetingnya. Selamat hari Minggu, Ibu Pendeta. Selamat hari Minggu, Bu Jani semua. Pak Jimmy. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu, Yanis. Salam sehat semua. Yang emak-emak pasti langsung ke dapur ya. Sudah disiapkan Bu, tinggal dimakan aja. Ya? Tinggal di ongseng-ongseng. Tadi udah bagus ya ibadahnya ya, cuma di awal-awal tadi sempat ada 2 suara. Iya. Ya, jadi
Dari suara dari YouTube itu masuk ke jemaat, jadi nggak tahu kenapa itu tadi. Yang mana, Bu? Jadi Yang ada ditutup suara. tadi. Ada Saya juga suara dari menutup, tapi kok ketutup semua gitu, Ibu ketutup. Saya juga gitu suaranya. padahal saya menutup Kenapa, saya Bu, Cik? dulu. Iya, karena kan di parkiran tuh. Di Oh, parkiran ada banyak suara motor, suara iya. orang jalan. Suaranya belakangan ini kan kurang keras kayaknya Ibu Pendeta. Kurang keras. Iya, kami kecil saya sampai tempelkan di telinga karena saya pakai HP.